Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Maharani, NPM 1810631050-102 dari kelas 6B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban saya atas pertanyaan dari materi proses inovasi pendidikan di mata kuliah inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi merupakan proses yang dilalui atau dialami oleh individu dan unit pengambilan keputusan yang lain. Mulai dari pertama, tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan apakah setuju terhadap inovasi tersebut, dan penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi tersebut. Dan melakukan implementasi inovasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi apa yang telah diambilnya. Selanjutnya yaitu ada apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama, yaitu ada faktor kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, salah satu yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional yang dirasa mampu sebagai fasilitator terhadap jalannya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan juga inovasi pendidikan didukung oleh siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena dalam tujuan pendidikan untuk mencapai perubahan tingkah laku siswa, jadi siswa merupakan salah satu sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan yang dilakukan dalam inovasi. Sedangkan faktor eksternal mempunyai pengaruh dalam proses inovasi pendidikan, yaitu salah satunya adalah orang tua. Orang tua murid mempunyai peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik dalam penunjang moral, atau dalam mendorong kegiatan siswa dalam melakukan kegiatan belajar sesuai yang diharapkan dengan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana untuk keberlanjutan pendidikan. Dan juga dalam ahli pendidik juga masuk ke dalam faktor internal dan eksternal seperti guru, administrator pendidikan, konselor, dan siapapun atau apapun yang terlibat secara langsung dalam proses pendidikan. Sedangkan yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan, sehingga sistem pendidikan ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Dikarenakan suatu individu atau suatu organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu atau inovasi menjadi bahan pertimbangan untuk selanjutnya apakah dapat ditolak atau diterima inovasi yang akan diterapkan. Sehingga untuk pemutusan inovasi tersebut layak atau tidak diperlukan waktu yang panjang. Sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu inovasi. Jadi dirasa keputusan inovasi yaitu dinamis, sehingga tergantung bagaimana kondisi yang dihadapi dan tergantung bagaimana perkembangan zaman yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil berbeda dengan keputusan yang lain yang memiliki ketentuan-ketentuan yang pasti. Selanjutnya yaitu Zeltman, Duncan, dan Holbach pada tahun 1973 membagi proses inovasi ke dalam
dua tahap, yaitu tahap permulaan dan tahap implementasi. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan tersebut, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Pada tahapan permulaan, yang pertama yaitu langkah pengetahuan dan kesadaran. Calon penerima harus menyadari bahwa adanya inovasi atau dengan adanya kesempatan untuk menggunakan inovasi, sebagaimana yang telah dibicarakan pada waktu kesempatan pembicaraan keputusan inovasi, maka timbul masalah apa yang akan datang, dan jika dirasa butuh inovasi, maka perlu diadakan keputusan inovasi. Selanjutnya yaitu langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk merubah atau menerima inovasi tersebut untuk masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi perlu diterapkan dan pengambil keputusan senang untuk menerimanya, maka inovasi perlu diterima, ataupun sebaliknya, jika dirasa tidak perlu diterima, maka harus tidak diterima atau ditolak. Tahap implementasi. Yang pertama adalah langkah awal implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasinya. Misalkan setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara, maka pada awal penerapan setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk seluruh mata kuliah. Langkah yang kedua adalah langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi tersebut, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga keberlangsungannya agar mencapai tujuan dan sukses. Sekian pemaparan saya untuk jawaban proses inovasi pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.